Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Krisilia Afiran Kuan dengan NIM 23101093. Pada video kali ini saya akan membahas tentang alat tes papikostik untuk memenuhi syarat ujian akhir semester dalam mata kuliah dasar psikodiagnostik. Baiklah, kita masuk ke dalam pembahasan, yaitu pembahasan pertama, sejarah alat tes dan dasar teori tes. Tes papikostik dibuat oleh Dr. Max Martin Kostik, seorang guru besar psikologi industri dari Massachusetts, Amerika. Pembuatan tes ini dimulai pada tahun 1960-an. Awalnya, tes ini hanya digunakan di Amerika, tetapi kemudian diperkenalkan di negara lain pada tahun 1980-an. Dan versi Indonesia diperkenalkan 17 tahun setelahnya, tahun 1997. Dasar teori alat tes papikostik berdasarkan teori kepribadian Nitz dari Murray yang dikembangkan pada tahun 1938. Tes ini juga didasarkan pada penelitian dan teori psikoindustri. Papikostik dirancang untuk mengukur dinamika kepribadian atau psikodinamis dengan memperhatikan keterkaitan dunia sekitarnya. Tes ini terdiri dari 7 aspek, termasuk kepemimpinan, arah kerja, aktivitas kerja, relasi sosial, gaya bekerja, sifat temperamen, dan posisi atasan bawahan. Papikostik memiliki 2 format, yakni papikostik I atau ipsatif dan papikostik N atau normatif, yang memiliki perbedaan dalam standar pengukuran dan hasilnya. Kedua, ada tujuan alat tes dan aspek-aspek yang diukur. Tes papikostik diciptakan dengan tujuan utama untuk mengukur dinamika kepribadian individu dalam konteks kerja. Ada beberapa tujuan spesifik dari tes ini. Yang pertama, mengidentifikasi gaya kerja karyawan. Tes papikostik membantu memahami cara karyawan bekerja dan berinteraksi dengan lingkungan kerja mereka. Hasil tes dapat menunjukkan preferensi karyawan dalam menyelesaikan tugas, berkolaborasi dengan orang lain, dan menghadapi situasi kerja tertentu. Yang kedua, membantu dalam seleksi calon karyawan. Tes papikostik dapat digunakan sebagai alat bantu dalam proses seleksi karyawan. Hasil tes dapat membantu HRD dalam memilih kandidat yang memiliki gaya kerja dan karakteristik yang sesuai dengan budaya dan kebutuhan perusahaan. Yang ketiga, mengembangkan potensi karyawan. Dengan memahami profil kebutuhan dan peran karyawan, perusahaan dapat merancang program pelatihan dan pengembangan yang tepat. Program ini dapat membantu karyawan meningkatkan keterampilan dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang keempat, ada mempromosikan penempatan karyawan yang tepat. Tes papikostik dapat membantu dalam menempatkan karyawan pada posisi yang sesuai dengan bakat dan minat mereka. Penempatan yang tepat dapat meningkatkan motivasi dan kinerja mereka. Yang kelima, meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan. Memahami profil kebutuhan dan peran karyawan dapat membantu perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan memotivasi. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja karyawan. Tes papikostik mengukur 20 aspek kepribadian yang dikelompokkan dalam 7 bidang, yaitu yang pertama, arah kerja. Perlu menyelesaikan tugas, sering bekerja keras, perlu mencapai tujuan. Yang kedua, kepemimpinan. Peran sebagai pemimpin, perlu mengontrol orang lain, mudah dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, aktivitas kerja. Kecepatan, tipe yang aktif dan keras. Yang keempat, ada sifat sosial, perlu kesadaran dan perhatian, perlu menjadi bagian dari kelompok, perlu ekstensi sosial, perlu diperhatikan. Yang kelima, gaya kerja, tipe yang terorganisir, minat bekerja dengan detail, tipe teoritis. Yang keenam, sifat temperamen, perlu perubahan, tahan emosi, perlu keras. Yang ketujuh, posisi atasan bawahan, perlu mendukung otoritas, perlu aturan dan supervise. Yang ketiga itu ada administrasi dan norma alat tes.
administrasi alat tes papikostik. Yang pertama, waktu pengerjaan. Tes papikostik membutuhkan waktu pengerjaan sekitar 35-45 menit. Yang kedua, buku sosial. Tes papikostik menggunakan buku sosial yang berisi 90 pasang pertanyaan pendek yang berkaitan dengan situasi kerja. Yang ketiga, lembar jawaban. Calon peserta tes harus mengisi lembar jawaban yang disediakan. Yang keempat, lembar psikogram. Hasil tes dikelompokkan dalam 7 bidang dan 20 aspek kepribadian termasuk kepemimpinan, arah kerja, aktivitas kerja, relasi sosial, gaya bekerja, sifat temperamen, dan posisi atasan bawahan. Terdapat 2 jenis norma tes papikostik. Yang pertama, norma ipsatif. Norma ipsatif membandingkan skor individu dengan rata-rata skor populasi. Ini berarti bahwa skor individu diinterpretasikan berdasarkan bagaimana mereka dibandingkan dengan rata-rata orang lain yang mengikuti tes. Norma ipsatif memberikan gambaran keseluruhan tentang profil individu relatif terhadap populasi. Interpretasi skor di atas rata-rata menunjukkan bahwa individu memiliki kebutuhan atau peran yang lebih kuat dibandingkan rata-rata individu dalam populasi. Skor di bawah rata-rata menunjukkan bahwa individu memiliki kebutuhan atau peran yang lebih lemah dibandingkan rata-rata individu dalam populasi. Perbandingan antar skor kebutuhan dan peran membantu dalam memahami profil individu secara keseluruhan. Yang kedua itu ada normatif. Norma normatif membandingkan skor individu dengan skor ideal yang ditentukan berdasarkan kebutuhan dan peran yang dianggap ideal untuk pekerjaan tertentu. Ini berarti bahwa skor individu diinterpretasikan berdasarkan standar yang ditetapkan untuk pekerjaan tertentu. Norma normatif membantu dalam memahami seberapa sesuai profil individu dengan kebutuhan dan peran yang dibutuhkan dalam pekerjaan tertentu. Interpretasi skor di atas skor ideal menunjukkan bahwa individu memiliki kebutuhan atau peran yang lebih kuat dibandingkan dengan kebutuhan dan peran ideal untuk pekerjaan tersebut. Skor di bawah ideal menunjukkan bahwa individu memiliki kebutuhan atau peran yang lebih lemah dibandingkan dengan kebutuhan dan peran ideal untuk pekerjaan tersebut. Perbandingan antar skor kebutuhan dan peran membantu dalam memahami seberapa sesuai profil individu dengan pekerjaan tertentu. Scoring dan interpretasi hasil tes. Yang pertama itu peran kepemimpinan. Skor 5-9, tingkat di mana seseorang memproyeksikan dirinya sebagai pemimpin, mencoba menggunakan orang lain untuk mencapai tujuan. Skor 4-0, cenderung tidak secara aktif menggunakan orang lain dalam bekerja. Yang kedua itu ada perlu mengontrol orang lain. Skor 5-9, tingkat kebutuhan untuk menerima tanggung jawab orang lain, menjadi orang yang bertanggung jawab. Skor 0-4, kurang perhatian, bersifat praktis. Yang ketiga, ada kemudahan dalam pengambilan keputusan. Skor 0-2, ragu, menolak mengambil keputusan. Skor 3-4, berhati-hati membuat keputusan. Skor 5-7, berhati-hati, lancar, dan mudah mengambil keputusan. Skor 8-9, tidak ragu dalam mengambil keputusan. Yang keempat itu ada perlu dukungan kewenangan. Skor 6-9, bersikap setia dan membantu, kemungkinan bantuannya bersifat politis. Skor 4-5, setia terhadap perusahaan. Skor 2-3, mengurus kepentingan sendiri. Skor kurang dari 2, cenderung egois, kemungkinan bisa memberontak. Yang kelima itu ada perlunya aturan dan pengawasan. Skor kurang dari 4, berorientasi pada tujuan, mandiri. Skor 4-5, kebutuhan akan pengarahan dan harapan yang dirumuskan untuknya. Skor 6-9, meningkatkan orientasi terhadap tugas dan membutuhkan instruksi yang jelas. Yang keenam itu ada kecepatan. Skor kurang dari 4, melakukan segala sesuatu menurut kemauan sendiri. Skor 4-6, tergolong aktif secara internal dan mental. Yang ketujuh itu tipe kuat. Skor kurang dari 5, cenderung pasif. Skor 5-7, aktif secara fisik, cenderung sportif.
Yang ke-8 itu tipe teoritis, skor 0-4, kurang perhatian, bersifat praktis, skor 5-9, nilai-nilai penalaran tergolong tinggi. Yang ke-9, minat bekerja dengan detail. Skor 0-3, menyadari kebutuhan dan kecermatan tetapi tidak berniat bekerja detail. Skor 4-9, minat tinggi untuk bekerja secara detail. Yang ke-10, tipe terorganisir. Skor 0-2, fleksibel, tidak teratur. Skor 3-5, teratur tetapi tidak tergolong fleksibel. Skor 6-9, keteraturan tinggi, cenderung kaku. Yang ke-11, perlu diperhatikan. Skor kurang dari 2, cenderung pemalu. Skor 2-3, rendah hati, tulus. Skor 4-5, memiliki pola perilaku yang unik. Skor 6-9, membutuhkan perhatian nyata. Yang ke-12, harusnya menjadi anggota grup. Skor 0-3, selektif. Skor 4-5, butuh diterima tapi tidak mudah dipengaruhi kelompok. Skor 6-9, butuh disukai dan diakui, mudah dipengaruh. Yang ke-13, kebutuhan, kedekatan, dan kasih sayang. Skor kurang dari 3, tidak suka hubungan perorangan. Skor 3-4, sadar akan hubungan perorangan tapi tidak terlalu tergantung. Skor 5-9, sangat tergantung, butuh penerimaan diri. Yang ke-14, ekstensi sosial. Skor kurang dari 6, perhatian rendah terhadap hubungan sosial, kurang percaya. Dengan demikian, scoring alat tes Papikosik dapat membantu dalam mengevaluasi dan memahami aspek kepribadian individu, serta memprediksi perilaku dan gaya kerja mereka di tempat kerja. Interpretasi hasil tes Papikosik melibatkan beberapa langkah penting. Memperoleh hasil tes, mendapatkan hasil tes yang lengkap termasuk skor, kebutuhan, dan peran individu. Memahami norma ipsatif dan normatif yang sesuai dengan konteks individu dan pekerjaan. Analisis skor kebutuhan, identifikasi kebutuhan dominan, menentukan kebutuhan dengan skor tinggi. Interpretasi motivasi, memahami motivasi individu berdasarkan skor kebutuhan. Gaya kerja, menganalisis gaya kerja yang disukai individu berdasarkan kebutuhan dominan. Analisis skor peran, identifikasi peran tertinggi, menentukan peran dengan skor tertinggi. Persepsi peran, memahami persepsi individu tentang peran mereka dalam organisasi. Kekuatan dan kelemahan, menganalisis kekuatan dan kelemahan individu dalam menjalankan peran tertentu. Interpretasi pola, menganalisis pola hubungan antar skor kebutuhan dan peran untuk memahami dinamika kepribadian individu secara utuh. Itulah pembahasan alat tes Papikosik dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Sekian, terima kasih.